Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Muhammad Faiz Miyasar. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Muhammad Irfan. Nama saya Najma Jatnika. Nama saya Nashwazian Kanur Azizah. Nama saya Oktarinda Putri Rosmala. Nama saya Primadian Firdausi. Nama saya Frizal Putri Sintia Al-Huda. Nama saya Putri Faradita Ramdania. Kali ini kami akan menampilkan video Project Based Learning. Yuk kita tonton sama-sama videonya. Yuk. Pada dasarnya, sistem pencernaan melakukan 4 hal. Yang pertama ialah motilitas. Kata motilitas merujuk pada reaksi otot yang mempertahankan kontraksi rendah yang disebut sebagai tonus untuk menjalankan sistem pencernaan. Yang kedua ialah sekresi. Sekresi adalah proses di mana getah pencernaan disekresikan pada lumen pencernaan melalui kelenjar eksokrin. Zat yang diserap saat sekresi ialah lemak, karbohidrat, dan protein. Setelah itu dilanjutkan oleh proses pencernaan. Proses ini adalah penguraian struktur biokimiawi kompleks makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil agar dapat diserap oleh enzim. 3 zat tersebut ialah protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah itu dilanjutkan oleh proses penyerapan. Proses ini bekerja dengan cara menyerap unit-unit terkecil yang masih tersisa dari proses pencernaan, antara lain ialah air, vitamin, dan elektrolit. Organ pertama yang berperan dalam sistem pencernaan ialah mulut. Mulut berperan sebagai pengambil dan perampung makanan, melakukan pencernaan secara mekanik sebelum masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, mulut berperan sebagai penghasil vokal dalam berbicara dan juga memiliki reseptor saraf sensorik sensitif terhadap sentuhan. Setelah proses pada mulut selesai, dilanjutkan oleh esofagus. Esofagus melanjutkan gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong gumpalan makanan dari pangkal esofagus menuju ujung esofagus. Proses ini memakan waktu 5-9 detik dan persarapannya dikontrol oleh saraf menelan dengan persarafan melalui saraf vagus. Selain esofagus, mulut juga memiliki organ-organ sebagai berikut, antara lain adalah lidah, gigi, langit-langit, dan faring. Dan juga terdapat kelenjar ludah yang bernama glandula parotidean yang terletak di dekat telinga, glandula sublingualis, dan glandula submandibularis yang terletak dekat mandibula. Selain itu, mulut juga memiliki tulang-tulang penyusun sebagai berikut: osiodium atau tulang lidah, maksilia rahang atas, mandibula rahang bawah, juga alveolaria, gusi, dan tulang dens atau gigi. Selain itu, mulut juga disusun oleh saraf-saraf plexus saraf intrinsik, saraf otonom ekstrinsik, nerve palatinus major, nerve sublingualis, nerve mentalis, dan nerve myeloidius, dan nerve alveolaris. Enzim yang terdapat pada mulut ialah amilase, lipase, lisosom, dan hiptokorin. Selain itu, apabila organ pencernaan ada yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka itu akan berpengaruh pada organ yang lain. Karena setiap organ sejatinya bekerja dengan spesifikasi masing-masing dalam menyerap zat ataupun bahan-bahan makanan. Yang pertama ada mulut. Di mulut ada otot. Ada beberapa otot menyusun organ mulut, yaitu diantaranya ada otot orbicularis oris. Otot tunggal ini mengelilingi bibir dengan banyak otot muka berinsersi padanya. Fungsi orbicularis oris adalah dengan menutup bibir. Yang kedua ada otot pengunyah, termasuk masseter, pterygoideus, dan temporalis. Otot-otot ini berinsersi pada mandibula dan berfungsi untuk mengunyah. Masseter adalah otot tebal dan kuat untuk menutup rahang dengan cara mengangkat dan menarik mandibula ke belakang. Selanjutnya ada langit-langit lunak. Sebenarnya ada langit-langit mulut adalah bagian rongga mulut belakang yang terdiri dari langit-langit keras atau hard palate dan langit-langit lunak atau soft palate. Langit-langit yang bertekstur keras ini berfungsi untuk memisahkan antara rongga mulut dan rongga pernapasan. Hard palate ditutupi oleh mukosa pernapasan dan mukosa mulut. Sementara itu, langit-langit yang bertekstur lunak merupakan perpanjangan dari langit-langit keras. Langit-langit lunak merupakan otot yang fungsinya sebagai katup untuk menutup oropharyngeal isthmus.
Lalu selanjutnya di organ mulut ada pembuluh darah. Pembuluh darah dalam mulut diantara adalah arteri lingual punggung, yang fungsinya adalah suplai bagian posterior lidah. Lalu ada arteri sublingual, fungsinya adalah memasok kelenjar sublingual dan dasar rongga mulut. Ada arteri submental, fungsinya sebagai pasukan kelenjar submandibular dan kelenjar sublingual. Selanjutnya adalah kerongkongan. Otot yang bekerja pada kerongkongan adalah otot polos. Otot tersebut dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut juga dengan gerak peristaltik. Selanjutnya adalah saraf yang bekerja di kerongkongan. Ada dua saraf yang bekerja di kerongkongan, yaitu batang simpatis dan vagus. Batang simpatis sendiri adalah ikatan serabut saraf yang dipasangkan dari dasar tengkorak ke tulang ekor. Sedangkan vagus adalah saraf kranialis ke-10 yang sebagian besar saraf-sarafnya merupakan saraf parasimpatis. Fungsi utama dari vagus adalah untuk fonasi atau berbicara dan menelan. Di dalam pembuluh darah kerongkongan terdapat ada arteri esofagus yang merupakan sekelompok arteri dari sumber berbeda yang masuk esofagus. Dan yang kedua ada vena esofagus yang mengalirkan darah dari esofagus ke vena azigoa di dada dan ke vena tiroid inferior di leher. Lalu yang terakhir ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan atau disebut dengan saluran pencernaan atau orofarinx yang berada pada bagian belakang. Sedangkan saluran yang menghubungkan hidung dengan tenggorokan disebut dengan saluran pernapasan atau nasofarinx yang berada pada bagian depan. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih gerakan menelan pada kerongkongan. Nah, pada proses gerakan menelan makanan atau minuman, terdapat cincin yang terdiri dari otot dan saraf. Ini membentuk gerakan atau gelombang peristaltik. Nah, apa sih itu gelombang peristaltik? Gelombang peristaltik adalah gerakan menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi esofagus atau kerongkongan. Yang selanjutnya, cairan di lambung. Nah, asam lambung bisa disebut juga cairan yang ada di lambung. Nah, yang selanjutnya, enzim pada lambung. Enzim pada lambung itu yang pertama itu adalah pepsin. Nah, pepsin ini sebuah enzim yang memecah nutrisi. Yang kedua ada lipase. Lipase ini sebuah enzim yang memecah lemak. Yang ketiga itu ada amilase. Amilase ini memecah sebuah karbohidrat. Nah, yang keempat itu ada asam klorida atau disebut juga HCl. Yang kelima itu ada kalium klorida yang disebut juga KCl. Yang keenam adalah natrium klorida atau yang disebut juga NaCl. Selanjutnya adalah fungsi enzim pada lambung. Fungsi enzim pada lambung itu untuk memecah nutrisi yang ada di dalam lambung lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah kapasitas pada lambung. Pada manusia dewasa, volume lambung dalam keadaan santai itu hampir kosong adalah 0,07 liter. Lambung merupakan organ pencernaan yang dapat mengembang hingga 2-3 liter. Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja lambung. Nah, cara kerja lambung itu mengeluarkan berbagai enzim untuk membantu dalam memecah makanan menjadi zat gizi. Berbagai enzim ini bekerja sama dengan otot lambung untuk memecahkan makanan akan menjadi bubur atau kim. Nah, yang selanjutnya adalah dinding lambung. Nah, dinding lambung ini ketika perut kosong,
Mukosa berbentuk gerigi yang terdiri dari rugae atau dinding-dinding yang berkerut. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian lambung. Yang pertama adalah kardiak. Nah, yang kedua itu fundus. Yang ketiga itu ada antrum. Yang keempat ada badan lambung. Yang kelima ada pilorus anatomi. Yang keenam ada lapisan pada dinding lambung. Apa sih kardiak itu? Kardiak adalah bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esophagus. Nah, fundus itu setelah memasuki kardiak, nah maka kemudian disalurkan menuju fundus. Nah, badan lambung dari anatomi lambung yang paling penting. Nah, yang selanjutnya itu ada antrum bagian bawah, yang bagian terbawah dari lambung. Terkadang disebut juga antrum pilorus. Nah, yang selanjutnya itu adalah pilorus anatomi, lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Nah, yang selanjutnya itu ada efek bagi puasa, efek puasa bagi lambung. Berpuasa saat bulan Ramadan dapat menurunkan sekresi asam lambung pada tubuh. Nah, jika asam pada lambung menurun, risiko cairan tersebut menyebabkan luka pada dinding lambung juga akan menurun. Saya akan menjelaskan lapisan otot pada lambung atau tunika muskular lambung yang terdiri dari 3 bagian. Namun, tidak semua bagian lambung terlapisi oleh ketiga otot ini. Pertama, stratum longitudinale yang berbentuk memanjang. Kedua, stratum circulare berbentuk sirkuler atau melingkar. Ketiga, fibrae oblik yang berbentuk oblik atau melintang dan akan menghilang pada bagian curvatura minor. Pada bagian pilorus terdapat stratum circulare yang menebal dan membentuk muskular sphincter pyloricus. Di bagian dalam lambung terdapat relief khas yang memperluas permukaan lambung yang disebut plicae gastricae. Selanjutnya, saraf pada lambung. Serat parasimpatis preganglionik atau Gastiki branch mencapai gaster sebagai trunki vagales anterior dan posterior yang turun sepanjang esofagus dan berjalan sepanjang curvatura minor. Truncus vagalis anterior berasal dari cabang kiri nervus vagus dan truncus vagalis posterior berasal dari cabang kanan nervus vagus. Serat pada pars pylorica merupakan cabang terpisah trunki vagales. Parasimpatis merangsang produksi asam lambung dan meningkatkan gerak peristaltik gaster. Serat simpatis melewati diafragma di kedua sisi sebagai nervus planiki mayor dan minor. Lalu bersinaps ke neuron simpatis postganglionik, ada ganglia coeliaca yang terletak pada pangkal truncus coeliacus. Serat simpatis postganglionik mencapai gaster sebagai plexus saraf periarterial. Simpatis mengimbangi pengaruh parasimpatis dengan mengurangi asam lambung, gerak peristaltik, dan perfusi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembuluh darah di lambung. Arteri pada lambung berasal dari truncus coeliacus yang bercabang menjadi 3, yaitu arteri gastrica sinistra, arteri hepatica communis, dan arteri splenica. Kemudian, arteri splenica akan bercabang menjadi arteri gastrica posterior, arteri gastricae brevis, dan arteri gastroomenthalis sinistra. Arteri hepatica communis akan bercabang menjadi arteri gastrica dextra, arteri gastroduodenalis, dan arteri gastroomenthalis dextra. Bagian curvatura minor akan diperdarahi oleh arteri gastrica sinistra dan arteri gastrica dextra. Lalu bagian curvatura mayor akan diperdarahi oleh arteri gastroomenthalis dextra dan arteri gastroomenthalis sinistra. Lalu bagian fundus akan diperdarahi oleh arteri arteria gastricae brevis. Selanjutnya sisi posterior atau bagian belakang diperdarahi oleh arteri gastrica posterior. Selanjutnya adalah vena pada lambung. Vena biasa sesuai dengan arteri, namun pada curvatura minor langsung masuk ke vena portae hepatis. Sedangkan vena-vena di curvatura mayor bermuara pada cabang-cabang yang lebih besar pada vena portae hepatis. Selanjutnya adalah fungsi lambung. Yang pertama, menyimpan makanan yang masuk hingga makanan dapat disalurkan ke usus halus dengan kecepatan sesuai untuk pencernaan dan penyerapan yang optimal. Lambung perlu menyimpan makanan dan menyalurkan secara mencicil ke duodenum dengan kecepatan tidak melebihi kapasitas usus halus. Yang kedua, mengeluarkan asam hidroklorida atau HCl dan enzim-enzim yang memulai proses pencernaan protein. Yang ketiga, mencampur dan menghaluskan makanan dengan sekresi lambung untuk mendapatkan cairan kental yang disebut dengan kimus.
Jika lambung kita bermasalah, maka akan terjadi malfungsi lambung dan juga mengakibatkan tidak terjadinya proses pencernaan protein dan karbohidrat serta tidak terjadinya penyerapan bahan larut lemak seperti alkohol dan aspirin. Jadi selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai usus halus loh. Pada tahu nggak usus halus itu apa? Ayo, pada tahu nggak? Oke, kalau gitu aku kasih tahu nih apa itu usus halus. Jadi usus halus itu merupakan salah satu organ sistem pencernaan yang ada di tubuh manusia, yang ada di tubuh kita loh. Nah, pada tahu nggak ada apa aja sih di dalam usus halus itu? Penasaran kan ada apa aja? Kalau penasaran, kalian bisa lihat nih gambar yang ada di samping aku. Nih, lihat nih, lihat. Kelihatan kan ada apa aja di dalam usus halus? Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Aku akan menjelaskan nih apa sih mereka semua itu. Apa sih duodenum? Apa sih jejunum? Apa sih ileum? Yang pertama dulu ya, itu ada duodenum. Jadi, duodenum atau yang biasa kita sebut usus 12 jari adalah usus yang menyambung dari lambung ke jejunum. Nah, ukurannya itu kira-kira sekitar 25 cm hingga 38 cm. Oleh karena itu disebutnya usus 12 jari. Nah, fungsinya itu untuk mengolah makanan dari lambung menjadi makanan yang berstruktur lebih kecil sehingga dapat diproses oleh tubuh lebih lanjut. Yang kedua itu ada jejunum atau usus kosong. Jejunum ini letaknya di antara duodenum dan ileum, jadi ada di tengah-tengah. Jejunum ini berukuran 1 hingga 2 meter loh. Dan jejunum ini melakukan sekitar 90% proses penyerapan dari makanan yang kita cerna. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada ileum atau usus penyerapan. Nah, ileum ini berukuran sekitar 2-4 meter loh, dengan fungsinya melakukan penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Di dalam ileum juga terdapat banyak lipatan dan lekukan yang biasa disebut dengan jonjot usus atau villi. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat diserap dengan sempurna. Nah, setelah aku membahas bagian-bagian dari usus halus, selanjutnya aku akan membahas otot apa sih yang ada di usus halus itu. Ayo, kira-kira ada otot apa sih di usus halus itu? Ya, ada otot polos. Di dalam usus halus itu terdapat otot polos yang berbentuk seperti gelondong dengan satu inti di tengah sel dan memiliki penampang sekitar 2 hingga 10 nanometer. Juga memiliki panjang sekitar 50 hingga 200 nanometer. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai enzim-enzim yang ada di usus halus. Ada 3 enzim loh. Yang pertama ada enzim enterokinase. Enzim enterokinase berfungsi sebagai aktivator tripsinogen menjadi tripsin. Yang kedua ada enzim disakarase. Enzim disakarase berfungsi untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Nah, di enzim disakarase ini ada 3 macam. Yang pertama ada sukrase. Sukrase berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kedua ada maltase. Maltase berfungsi untuk memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga ada laktase. Laktase berfungsi untuk memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, selanjutnya enzim yang terakhir atau enzim yang ketiga adalah lipase. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada persarafan di usus halus. Persarafan di usus halus ini dibentuk oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, persarafan intrinsik dibentuk oleh plexus yang bertanggung jawab akan kontraksi usus halus
yang terjadi pada keadaan di mana persarafan ekstrinsik tidak ada sama sekali. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang usus 12 jari atau duodenum. Duodenum merupakan bagian pertama dari 3 bagian usus kecil yang menerima makanan dari lambung untuk dicerna dan dimulai dengan proses penyerapan nutrisi. Duodenum langsung melekat pada pilorus perut dan berbentuk seperti huruf C. Tahu nggak sih kalau duodenum itu memiliki 4 bagian loh? Ada bagian superior, bagian descending, bagian horizontal, dan bagian ascending. Secara histologis, duodenum terdiri atas 3 lapisan khas yang secara umum dimiliki oleh organ pencernaan berongga. Duodenum memiliki ciri khas loh, yaitu adanya kelenjar Brunner. Duodenum memiliki panjang sekitar 25-30 cm atau kira-kira 12 jari. Maka dari itu, duodenum sering disebut usus 12 jari. Nah, tadi sudah disebutkan kan bahwa duodenum memiliki 4 bagian. Yuk kita bahas bagiannya. Bagian yang pertama yaitu pars superior. Bagian superior terletak di intraperitoneal dan lumen proksimalnya yang lebih lebar disebut ampula atau bulbus duodeni. Pars superior terhubung ke hati oleh ligamen hepatoduodenal. Bagian superior berakhir di flexura duodenum superior. Yang kedua, bagian descending. Bagian descending dan sisa duodenum terletak di retroperitoneal, berbeda dengan bagian superior yang terletak secara intraperitoneal. Transisi dari bagian bawah ke bagian horizontal duodenum terjadi di flexura duodenum inferior. Bagian yang ketiga yaitu pars horizontalis. Bagian horizontal membentang dari kanan ke kiri secara ventral dari aorta abdominalis dan vena cava inferior. Bagian yang terakhir yaitu pars ascendens. Bagian terakhir dari duodenum ini bergabung dengan jejunum yang terletak secara intraperitoneal di flexur duodenojejunal. Di sini, duodenum melekat pada bagian belakang dinding perut melalui ligamentum suspensori duodenum atau ligamentum Treitz. Ada yang tahu nggak sih ligamentum Treitz itu apa? Ligamentum Treitz atau otot suspensori duodenum adalah otot tipis yang menghubungkan duodenum, jejunum, dan flexura duodenojejunal ke jaringan ikat yang mengelilingi arteri mesentrika superior dan celiac artery. Nah, otot suspensori duodenum ini paling sering terhubung ke bagian ketiga dan bagian keempat duodenum, lebih tepatnya bagian horizontalis dan bagian ascending, dan juga biasanya terhubung ke flexura duodenojejunal. Secara histologis, duodenum mirip dengan organ berlubang lainnya yang berada di saluran pencernaan, yaitu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, submukosa, dan muscularis. Nah, tadi telah disebutkan bahwa duodenum memiliki ciri khas, yaitu adanya kelenjar Brunner. Lalu, apa sih kelenjar Brunner itu? Kelenjar Brunner adalah kelenjar yang berisi cairan mukus yang mengandung bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Biasanya, kelenjar Brunner ini tertanam pada lapisan submukosa. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, kira-kira fungsi duodenum di saluran pencernaan kita apa sih? Yuk kita bahas. Nah, ternyata duodenum menjadi faktor penting dalam mengendalikan laju pembersihan lambung loh. Duodenum harus siap untuk menerima cairan dan mampu untuk menunda laju aktivitas pembersihan lambung dengan cara mengurangi kekuatan peristasis antral sampai duodenum siap untuk mengakomodasi cairan tersebut kembali. Lalu, kok bisa sih duodenum menjadi faktor penting dalam mengendalikan laju pembersihan lambung? Nah, ternyata duodenum memiliki 4 faktor terpenting dalam mengendalikan laju pembersihan lambung, yaitu ada lemak, acid, hypertonicity, dan distension. Nah, jadi dengan adanya keempat faktor tersebut dapat memicu respon saraf dan hormon untuk mengurangi aktivitas peristasis antral, sehingga dapat memperlambat laju pembersihan lambung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang usus besar atau kolon. Kolon mengekstrasi H2O dan garam dari lumennya untuk membentuk massa padat yang disebut feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Yuk kita bahas sama-sama. 3 atau 4 kali sehari, biasanya setelah sarapan, terjadi peningkatan mencolok motilitas saat segmen-segmen besar ascendens dan transversum berkontraksi secara simultan, mendorong tinja sepertiga hingga 3/4 panjang kolon dalam beberapa detik. Kontraksi masif ini yang secara tepat dinamakan pergerakan massa mendorong isi kolon ke bagian distal usus besar tempat bahan disimpan hingga terjadi defekasi. Ketika makanan masuk ke lambung, pergerakan massa dipicu di kolon, terutama oleh refleks gastrokolon, yang diperantarai dari lambung ke kolon oleh gastrin dan saraf autonom ekstrinsik. Nah, lalu apa sih refleks gastrokolon? Refleks gastrokolon merupakan gerakan mendorong isi kolon ke dalam rektum memicu refleks defekasi. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk menyimpan tinja sebelum defekasi.
Normalnya per hari, usus besar dapat menerima sekitar 500 ml kimus yang berasal dari usus halus karena sebagian besar pencernaan dan penyerapan telah terjadi di usus halus. Usus besar tidak terdapat enzim karena pencernaan telah selesai sebelum kimus mencapai kolon. Di dalam usus besar dipersarafi oleh saraf seperti plexus coeliacus, plexus mesenterici superior dan inferior. Di dalam usus besar terdapat lapisan otot polos longitudinal luar yang tidak sepenuhnya mengelilingi usus besar. Bagian-bagian dari usus besar yang pertama adalah cecum dengan appendix vermiformis. Yang kedua ada kolon dengan kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum. Yang ketiga ada rectum. Yang keempat adalah canalis analis. Kolon ascendens berada pada bagian kanan perut menuju ke atas berdekatan dengan organ hati. Kolon transversum melintang dari bagian sebelah kanan ke bagian sebelah kiri rongga perut. Kolon descendens mengarah ke arah bawah rongga perut. Kolon sigmoideum melintang sedikit ke kanan, kemudian ke belakang menyeberang saraf plexus lumbaris, ureter kanan, fasa testicularia atau ovarika, dan fasa iliaca eksterna dan interna. Selanjutnya yaitu rektum yang berada di depan sakrum. Yang terakhir yaitu canalis analis masuk melalui lantai pelvis. Arteri-arteri pada usus besar. Yang pertama pada cecum dan appendix vermiformis terdapat arteria ileocolica. Yang kedua pada kolon ascendens dan kolon transversum terdapat arteria colica dextra dan arteria colica media. Yang ketiga pada kolon descendens dan kolon sigmoideum terdapat arteria colica sinistra dan arteriae sigmoidae. Vena usus besar. Vena berhubungan dengan arteri dan semua aliran akan masuk ke dalam 3 cabang utama vena porta. Di belakang kaput pankreatis yaitu vena mesenterica superior bergabung dengan vena splenica untuk membentuk vena portae hepatis. Vena mesenterica inferior mengalir menuju vena linalis pada 70% kasus atau vena mesenterica superior pada 30%. Fungsi rektum sendiri yaitu menyimpan sementara feses ataupun tinja. Cara kerja rektum yaitu ketika pergerakan massa di kolon sigmoid mendorong tinja ke dalam rektum, peregangan yang terjadi di rektum menyebabkan atau merangsang reseptor regang di dinding rektum, memicu refleks defikasi atau yang biasa kita sebut dengan ingin buang air. Refleks ini menyebabkan sphincter anus internus yang merupakan otot polos melemas, maka kolon sigmoid dan rektum bekerja lebih kuat. Jika sphincter anus externus juga melemas, maka muncullah defikasi. Peregangan yang terjadi di rektum berawal dari rasa ingin buang air. Jika defikasi ditunda, maka berawalnya dari dinding rektum meregang, perlahan-lahan akan melemas, dan rasa keinginan buang air pun mereda. Hingga pergerakan massa lebih banyak ke dalam rektum yang menyebabkan defikasi kembali dan peregangan di dinding rektum. Rektum memiliki panjang 10 hingga 15 cm.
Terdapat beberapa otot polos yang berada di rektum seperti mulcularis mucosa, sphincter anus internus, dan sphincter anus externus. Rektum juga memiliki pembuluh darah seperti arteri mesenterica inferior, arteri mesenterica exterior, vena mesenterica inferior, vena mesenterica exterior, vena ecocalica, vena colica media, vena mesenterica superior, dan vena colica sinistra. Saraf pada rektum yaitu nervus hypogastricus sinistris. Rektum dimulai pada tingkat vertebra sacralis 2 atau 3 dan berakhir pada dasar panggul dan ditembus dengan canalis analis. Pada bidang sagital, rektum memiliki dua lengkung. Yang pertama, flexura sacralis convex di dortal, dan yang kedua, flexura peridialis convex di ventral. Pada bagian atas rektum memiliki retropolidonal sekunder. Pada bagian distalnya dan kanalis memiliki posisi subperiotonal. Fungsi anus yaitu fases dibuang dalam proses defikasi, yaitu biasa disebut buang air besar. Ini adalah fungsi utama pada anus. Anus juga biasa disebut sebagai bagian tabu oleh beberapa kelompok masyarakat. Cara kerja anus yaitu menerima makanan yang sudah menjadi fases dan menyimpannya. Terdapat dua otot pada anus, yaitu otot sphincter anal yang berada di luar dan dalam anus. Fungsi pembuluh darah pada anus yaitu membantu mengendalikan proses buang air besar. Jawabannya adalah saraf pudendal. Saraf pudendal biasanya disebut dengan saraf utama perineum. Kanalis anal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, fecunate line, kolom anal. Kapasitas anus yaitu 12-15 cm. Usus yang berada di ujung dekat usus besar, sedangkan usus besar yaitu 1,5 sampai 2 meter. Fungsi bagian atas usus yang berbatasan dengan rektum yaitu, ya di sini dijelaskan bahwa rektum sama saja dengan usus besar. Jadi fungsi usus besar yaitu memiliki fungsi yang tidak kecil dalam memproses makanan sehingga membuangnya keluar. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.